Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi, jelang siang, Stallovers. Saya Pelagia Suarman di program Bincang Spesial kita hari ini bersama dengan Dinas Kebudayaan atau Kunda Kebudayaan Kabupaten Sleman. Stallovers, kita akan kembali mengulik dan juga mengenal segala hal yang berkaitan dengan permainan dan juga olahraga tradisional. Kita akan bertanya tentang gimana bentuknya, kemudian juga proses serta progres dari pelestariannya kali ini. Kita juga akan ngobrol langsung, Stallovers, di Bincang Pagi ini dengan tema pelestarian permainan rakyat dan olahraga tradisional berbasis padukuhan dan sanggar bersama dengan dua tamu yang sudah hadir di studio. Dan pagi hari ini Gia sudah bersama Bapak Saridal SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Sugeng Enjang Bapak, kabar baik ya? Alhamdulillah saya. Aduh, ini senang sekali ya bagaimana Gia juga akhirnya belajar kembali mengenal tentang bahasa Jawa yang dari dua narasumber ini cukup bisa dipraktikkan secara langsung, Stallovers. Nggih, Pak Saridal ini adalah seorang praktisi permainan dan dolanan anak, betul ya Pak ya? Leres sekali. Nah ini jadi tantangan untuk Gia sendiri, Stallovers, bagaimana kalau misalkan nanti Pak Saridal dan salah satu tamu spesial Gia menggunakan bahasa Jawa. Nah ini kalau agak ngelek mohon maaf Bapak. Mohon bimbingannya seperti itu ya, bagaimana pelestarian tidak hanya dari permainan dan juga dolanan anak seperti itu. Gia akan berpindah dulu ke tamu berikutnya, ada Pak Tri Joko Sabtono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak dan para pendengar sekalian. Kabar baik ya Bapak ya? Semoga Alhamdulillah ya. Baik, sehat. Sehat juga nih, walaupun agak sedikit ada kejutan-kejutan gitu. Semoga memang selalu siap sedia dengan segala hal yang kita akan hadapi di pagi hari ini. Jadi Pak Tri Joko Sabtono ini, Stallovers, merupakan juga seorang praktisi tentunya yang cukup aktif sekali dari tahun 2012 bersama Sanggar Pembinaan Budi Pekerti Mama Triwiji seperti itu. Dan ini juga Stallovers, Gia akan ajak Anda terus untuk bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0818621013 atau juga bisa tulis di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Dan tentunya juga Stallovers bisa akses di 101,3 atau juga di live streaming kami dan YouTube juga di Star Jogja FM. Pak Saridal dan juga Pak Tri Joko Sabtono yang juga terus kayaknya semangatnya selalu ada seperti itu ya. Insya Allah. Biarpun 50 lebih. Oh gitu. Langsung di spill umurnya 50 lebih seperti itu. Ya, saya 62. Wah, ini nih Stallovers ya. Ini contoh-contoh bagaimana ternyata usia hanya angka seperti itu ya. Karena kalau Gia tadi ngobrol nih dengan Pak Del aja, seorang praktisi permainan dan dolanan atau kesenian dan kebudayaan gitu ya Pak ya. Iya. Ternyata cukup aktif. Itu sudah berapa lama Pak? Kalau boleh tahu Pak. Kalau saya bergulat dengan permainan tradisional, kemudian tentang yang Jawa-Jawa itu ya dari kecil. Karena dari lingkungan saya kelas 3 SD itu sudah ikut lomba karawitan di Gunung Kidul saat itu. Tahun 77. Wah, sudah lama banget ya Pak itu ya. Oke, itu kalau boleh tahu Bapak latihannya secara mandiri mencari atau sebetulnya karena memang lingkungannya saat itu masih cukup mendukung Pak? Lingkungan, karena kebetulan di sebelah ya itu ada Pak Guru SD itu yang selalu mengikutkan saya dalam setiap perlombaan, misalkan mau copat begitu, biarpun saya tidak juara tapi saya diikutkan. Alhamdulillah, dari situ maka saya dapatkan beberapa nemunya sekarang ini gitu. Ternyata panjang Pak prosesnya gitu Pak ya. Dari misalkan SD walaupun tidak menang tapi pernah ikut, kemudian akhirnya baru sekarang nih ada hal lagi yang bisa dibagikan seperti itu. Ini intermezzo dikit dengan Pak Del, pengalamannya cukup panjang sekali dengan permainan rakyat dan juga olahraga tradisional gitu. Bahkan juga dolanan anak yang saat ini juga masih aktif ya Pak? Masih ya. Ini baru-baru ini kan ada Festival Gobak Sodor antar instansi. Kemarin baru pembukaan, hari ini belum selesai, final di hari ini ya. Kita termasuk pengurus KPUT, itu Komite Permainan dan Olahraga Tradisional tingkat provinsi. Kita ketuanya Mas Joko dari Kulon Progo itu. Kemudian ini KPUT itu ada sampai nasionalnya. Nah ini Mas punya gawe bersama dengan Dinas Kebudayaan Permainan Tradisional yang diangkat Gobak Sodor, karena kalau di mereka ada hadang, kalau kita punya Gobak Sodor ini sudah merupakan warisan tak benda, sudah diakui.
Itu dia, karena sudah diakui jadi harus terus dilestarikan dan Iya. juga dicoba mainkan kembali gitu ya. Betul. Kalau Pak Del dan Pak Joko dulu jago main gobak sodor nggak? Kalau Patri Joko gimana? Jago nggak dulu Pak main gobak sodor nih Pak? Ya sekedar bisa aja. Ada gobak sodor, ada bentik, kemudian egrang. Ya. Itu yang familiar ketika saya kecil. Ya. Bahkan ada semacam balapan egrang, balapan main egrang itu. Kemudian pakai tepuk-tepuk itu prok. Yang sering dipakai adalah tepuk pramuka. Semacam sudah pertunjukan tari egrang Ya, gitu tari ya, egrang, kan? iya. Anak-anak dulu udah seperti itu kecilnya. Egrang itu tidak hanya dengan dua kaki, satu Ya, kaki main satu bisa kaki, saat engklek, itu. ya. Iya, dengan egrang satunya dinaikkan, dipanggul gitu, satunya Ya. engklek bisa anak-anak dulu sebelum ada HP kayak sekarang. Itu jadi satu tantangan mungkin ya Pak. Nanti juga akan kita ulik nih mengenai bagaimana sih kok dulu dari egrang sekarang ke HP seperti itu ya pegangannya seperti itu juga. Dan ini menarik juga kalau lihat berarti kalau dari pengalaman dari Pak Del dan juga Pak Trijoko mengenai gimana dulu orang bermain egrang tuh nggak cuma main egrang ya, tapi juga ada nih musikalitasnya gitu. Jadi kalau bahasa sekarang kan bahasa akademisnya Pak, bagaimana misalkan standar-standar estetika gitu ya. Tapi ternyata itu dulu sudah tumbuh secara organik atau seperti apa Pak kalau boleh bagi pengalaman dulu nih Pak? Secara otomatis dan mengalir. Itu kreativitas anak tempo dulu itu sudah main, sudah jalan. Dan ketika kita bermain egrang saat itu ya, kita tidak usah disuruh balapan, otomatis balapan. Tidak usah disuruh adu keterampilan, otomatis kita beradu Iya, keterampilannya betul. gitu. Iya. Bisa loncat sungai kecil itu parit, bisa loncat pagar dengan egrangnya, saat itu sudah bisa ya. Ya, karena mereka menyesuaikan. Iya. Mereka menyesuaikan dengan lingkungan. Iya. Ketika mendengar lagu-lagu, tembang-tembang yang mudah diikuti, itu kemudian dipakai untuk mengiringi permainannya sendiri. Jadi kan itu tanpa notasi. Jadi bebas saja berekspresi Bebas, seperti iya, itu ya. Bagaimana memang intisari dari kesenian itu ada kebebasan ya. Iya. Justru sangat organik terjadi di masa-masa memang mungkin secara ekosistem seperti itu ya Pak ya. Untuk lingkungan juga masih sangat mendukung ekologisnya Betul. seperti itu. Ini cukup menarik sekali karena dia juga termasuk pecinta dari permainan tradisional seperti itu, permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Kalau dulu misalkan engklek ya Pak ya. Engklek, iya betul. Itu juga gimana kita loncat berapa meter gitu ya. Itu kenalnya engklek Sunda Manda. Sunda Manda. Engklek. Engklek, Sunda Manda seperti itu. Kemudian juga bagaimana ternyata permainan atau olahraga tradisional juga dibawa ke sekolah ya Pak ya. Betul. Ada lompat jauh seperti itu Ya, kalau kita lihat. betul. Kalau boleh kita coba cek nih Pak, berdasarkan sejarahnya atau mungkin dari hadirnya. Sebetulnya menurut Pak Del dan Pak Trijoko gitu, dari pengalaman bagaimana berkontribusi di hal tersebut gitu. Sebenarnya lebih dulu mana Pak? Biasanya permainan dari rakyat dulu, olahraga tradisional dulu, atau sebetulnya yang akhirnya dipakemkan di sekolah dulu nih Pak? Biasanya. Memang agak susah. Agak susah. Jadi ketika anak lahir kemudian tumbuh berkembang, sebelum dia memasuki sekolahan formal, dia sudah mengenal lebih dulu. Dia sudah mengenal lebih dulu. Hanya saja anak-anak ini nggak ngerti bagaimana aturan mainnya gitu. Kan di situ ada perjanjian, ada perjanjian di antara mereka. Tapi kalau di sekolah mungkin dibakukan, tertulis gitu. Misalnya lengabani piye kena misalnya gitu. Iya. Akhirnya dibakukan ya, dibukukan di sekolah itu. Akhirnya Iya. bagaimana yang tadinya hanya secara kesepakatan aja gitu ya, supaya anak kena nih, misalkan akhirnya kalah atau menang seperti itu ya Pak ya. Tapi saya pikir kesepakatan itu sudah tumbuh dari dulu gitu. Ya. Misalnya ketika saya melempar bola, kemudian sudah kena orangnya, berarti itu mati. Oke. Permainan harus berganti. Ya. Nah kadang-kadang kan ada yang endo gitu kan, kemudian nyerempet sidik, dia nggak ngaku, ya gitu misalnya seperti itu. Kejujuran sangat dijunjung tinggi Iya. saat itu, sportivitas. Jadi Iya. misalnya seperti kasusnya main, misalnya kasti ya, Iya. kasti itu kan ada mereka dibimbing, dibina, diharapkan untuk mentaati aturan sportivitas. Ya. Sportivitas termasuk di dalamnya itu ada nilai-nilai kejujuran. Kemudian teamwork.
itu adalah kebersamaan, karena mereka membagi diri gitu, yang berdiri di sana siapa, yang tugas di sana siapa, dan di situ juga ada strateginya itu. Dan ada mesti dalam komunitas itu ada pemimpinnya. Maka dari permainan tradisional itu nanti calon-calon pemimpin itu akan muncul, karena dari kecil sudah menjadi pemimpin. Misalnya ada permainan, ada satu yang dituakan, satu yang memimpin, satu juru adil, satu itu yang dari dulu tuh misalkan bermain sampai misalkan benjal-benjal pun tidak masalah. Nah, yo wis rampung kono gitu. Dan itu muncul secara alami. Ayo sapa iki sing dadi ketua? Kowe wae. Aku mau. Nah, disitulah demokrasi udah muncul. Betul, negosiasi demokrasi muncul sekali ya Pak. Jadi makanya kalau misalnya ada pertanyaan apa sih misalkan fungsi dan dari permainan dan juga olahraga tradisional, ya itu tadi ya, bagaimana misalkan penumbuhan karakter sejak dini seperti itu ya Pak ya. Dari tadi strategi, misalkan problem solving. Kalau bahasa keren sekarang kan ada role playing ya Pak ya. Justru itu udah ada ya perannya. Dari dulu sudah ada. Dan yang memberikan makna-makna itu kan orang-orang dewasa. Tapi kalau anak-anak kecil kita dulu waktu kecil bermain kan nggak mikir itu apa untuk apa, dan kepemimpinan dan kejujuran di sana nggak mikir. Pokoknya kita tetap dengan histeris, kita harus menang, kita harus kalah, kita berusaha memenangkan sebuah permainan, karena permainan itu, dolanan itu ada dua macam. Dolanan yang ada gamenya, ada menang kalahnya, dan dolanan yang hanya seneng-seneng bermain bersama, nyanyi dan gerak. Misalnya dingklek oglak-aglik itu dua-duanya, ada nyanyi, ada fisik. Nah, kalau dingklek oglak-aglik, kalau sekarang itu saya lihat anak-anak dingklek oglak-aglik ala dingklek oglak-aglik ala dingklek oglak-aglik. Padahal dari dulu itu ada tembang kompletnya. Iya ya, dingklek oglak-aglik yen paceklek adang gogek, yu mbak yu monggo tindak pasar blonjo le-le apa jenang jagung entok-entok, jenang jagung entok-entok, jenang jagung, sampai kaki yang terkait itu bisa terlepas gitu. Dan ini sudah bisa untuk festival. Saya sudah beberapa kali mengadakan festival dingklek oglak-aglik. Ternyata antara anak SD, SMP, SMA ditandingkan itu yang menang anak SD. Malahan ketahanannya lebih kuatan lebih anak SD ya Pak ya? Karena mungkin badannya lebih ringan. Kalau yang gede kan lebih berat. Ya kita sudah sering itu. Itu dari tahun kapan Pak kalau yang festival yang oglak-aglik itu sudah dilakukan dari kapan? Udah lama, dan sebelum pandemi itu yang kan yang dari SMA Bokli 2 itu dia juga DIY itu, dan lumayan hadiahnya tuh anak yang menang itu yang SD malahan itu. Baik, ini dia ternyata akhirnya dari cerita-cerita pengalaman masa kecil dan juga apa yang sudah dilakukan dari mungkin tidak hanya 5 atau 8 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun gitu ya Bapak, dari Pak Del dan juga Pak Tri Joko. Ini akhirnya juga sudah mengundang beberapa pertanyaan yang juga sudah muncul di nomor WhatsApp 0818621013. Terima kasih, selamat pagi untuk Mbak Sarjia di Cebongan. Kemudian juga sudah ada Mas Bagus Aditya yang juga sudah bergabung di nomor WhatsApp kami. Dan kita juga masih akan di hold dulu Pak, nggak akan dibagikan dulu karena kita juga akan mengundang dulu Star Lovers lainnya untuk bisa bergabung bersama kami, baik di kolom komentar @starjogja_fm atau juga bersama kami di streaming di nomor WhatsApp 0818621013. Dan Pak Del, Pak Tri Joko tahan dulu karena kita akan break dulu sebentar. Kembali lagi Star Lovers, kita akan kembali bersama membicarakan mengenai bagaimana sih pelestarian dan juga mungkin filosofi secara khususnya. Kita akan bahas kembali dari bagaimana permainan rakyat dan juga yang namanya olahraga tradisional yang tadinya mungkin secara organik tumbuh di masyarakat dan sekarang juga akhirnya dilestarikan kembali. Kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Masih bersama Gia Star Lovers di Bincang Spesial, dan Gia juga tentunya tidak sendiri. Gia masih bersama Pak Saridal SPD dan juga Pak Tri Joko Sabtono yang ternyata obrolannya cukup meluas sekali Star Lovers dan sangat menarik sekali. Bagaimana banyak nilai-nilai yang ternyata ini obrolan off cam atau off airnya ini ternyata
alangkah baiknya kita bagikan bersama ya Bapak ya. Jangan sampai luput nih dari perbincangan kita di pagi hari ini, yang tentunya kita masih berbincang atau ngobrolin nih tentang pelestarian permainan rakyat dan juga olahraga tradisional berbasis padukuhan dan juga sanggar bersama Pak Saridal dan juga Pak Trijoko Sabtona. Tapi kita masih akan nyapa dulu Pak ya, untuk Sarlopas juga yang sudah bergabung bersama kami, baik di nomor WhatsApp 0818621013 atau juga di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Ini juga berkaitan Pak Saridal dan juga Pak Trijoko ya, mengenai pertanyaan yang masuk di nomor WhatsApp kami. Ini ada dari Mas B Aditiasa, katanya mengenai Pak, mohon dong dijelaskan asal-usul permainan egrang katanya ya. Kalau filosofi khususnya seperti apa? Mungkin boleh di-share lagi Pak, karena tadi kita sempat bahas bagaimana pengalaman Pak Tri dan juga Pak Saridal dengan egrang tersebut. Monggo Pak. Iya. Kalau setahu saya yang namanya egrang itu, saya kecil lahir cengar itu sudah ada ya bermain itu. Maka yang membuat pertama siapa itu biasanya kalau permainan tradisional itu kebanyakan anonim, dan orang-orang nenek moyang kita tidak mesti mengedepankan iki loh aku yang buat egrang pertama, mesti nggak ada ya, seperti itu. Baik tidak hanya egrang, dalam semua permainan itu kita itu yang sampai saat ini yang saya ya tinggal nemu, kalau misalnya ada tembang soyang. Soyang itu artinya apa ya, kita mau cari narasumbernya juga agak repot, padahal di kamus juga nggak ada itu soyang. Yang itu apa permainannya itu sangat dramatis sekali. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut tentang soyang. Tapi untuk egrang itu olahraga yang fisik tuh itu, fisik dan keterampilan itu untuk biasanya fokus di keseimbangan. Jadi tetap fokus di fisik. Kalau egrang nyanyi nomor berapa, sudah egrang sambil nyanyi itu sudah sebuah repertoar, sebuah pertunjukan. Jadi kalau pencetak egrang pertama saya kira juga turun temurun mungkin tidak betul. Saya pernah ke Kalimantan membawa anak, di saat itu juga ada lomba egrangnya. Ternyata kita persiapan bayangan kita egrangnya itu bambu, itu di Pontianak itu. Ternyata di sana egrangnya kayu. Karena mencari bambu di sana akhirnya anak yang kita itu bawa itu biasa latihan pakai bambu, ketika lomba di sana pakai kayu. Namanya juga egrang di sana itu. Ya mungkin di sana bambunya angel. Kalau di kita Jogja ya tetap egrang itu bambu. Atau di beberapa daerah di Jawa ya Pak yang masih bambu ya, seperti itu karena seperti masih banyak. Di Momotriwiji juga kami belum menemukan referensi tentang sejarah egrang dulu. Tetapi saya mengenal egrang itu ketika kecil. Sudah ada kakak-kakak dia bermain. Kemudian pada saat dia beristirahat, anak-anak itu diajari untuk membuat egrang. Ternyata ketika yang senior, yang orang tua kakaknya itu mengajari untuk membuat egrang, di sana banyak hal yang bisa kita petik. Pertama, awas, ini adalah alat yang tajam, hati-hati. Kemudian yang kedua, awas, kalau lingkaran ini mau dibuka, mau dipecah, itu harus hati-hati, karena kalau tidak bulat bambu itu tidak bisa masuk. Berarti di situ sudah diajari tentang kehati-hatian, ketelitian, betul, Pak. Keterampilan. Kemudian kaki kanan dan kaki kiri harus sama tinggi, agar ketika itu dimanfaatkan jalannya tidak seperti nolo gareng itu ya, tidak pincang. Jadi mereka sudah diajari untuk itu. Ketelitian, kehati-hatian, kemudian keterampilan. Karena untuk membuat egrang itu perlu keterampilan. Alat yang digunakan ada gergaji, kemudian ada pisau, dan pisau itu harus tajam. Karena ketika dilingkari kemudian dikowei itu istilahnya. Lingowei itu yang harus hati-hati. Dihaluskan itu ya Pak ya, dimuluskan gitu. Kemudian dulu belum menggunakan paku, dulu belum menggunakan paku. Ketika apa itu yang dipancat itu ya, pancatannya itu dipasang, kemudian makin ke bawah bambu itu makin besar. Berarti tidak akan langsung ke bawah, tidak akan lepas. Diganjel pakai kayu,
atau pakai bambu itu sendiri. Iya. Kalaupun diikat, itu ikatannya ada tebok, ketebok itu, Iya. kemudian ada karet ban. Kalau sekarang juga udah toh ganjil. Oh, udah ada itunya, repertoire itunya Pak ya, untuk pertunjukan, betul-betul. Iya, itu. Betul. Ini juga menjadi mungkin nilai-nilai kalau kita pertanyaan tentang misalkan makna dan nilai, ternyata tidak hanya tadi keseimbangan, kejujuran, Ya. tapi juga bagaimana pelajaran-pelajaran yang mungkin dengan bahasa sekarang perhitungan, Ya. ketepatan Ya, gitu ya Pak betul. ya. Bahkan pramuka aja sudah ada nih kalau dari permainan dan olahraga seperti itu ya Pak ya. Ya. Kemudian dari pemilihan bahan, Mhm. pemilihan bahan itu juga sangat menentukan kekuatannya. Bambu yang akan kita pakai itu bambu yang benar-benar tua, Yang atau tua. kalau bambu yang kurang tua juga tidak bagus. Sehingga pemilihan bahan, pemilihan alat, kemudian membuatnya itu yang tadi di sana banyak sekali. Belum itu baru pembuat, belum main. Kalau main itu sudah tidak semua orang bisa. Iya. Ya, Makanya itu. bambu itu sangat mempengaruhi. Iya, iya. Tahu kisut, layu. Iya. Kalau layu semakin kecil. Betul. Jadi Ketika semakin ini Pak ya. ketika mau dipergunakan bisa jadi lepas. Baik, nah ini juga Star Lovers, dia masih mengajak Star Lovers untuk juga mungkin mengingat-ingat permainan selain egrang. Ternyata dari egrang aja filosofinya sudah cukup banyak sekali, yang mungkin memang setiap permainan juga hampir sama makna dan nilainya, tapi bagaimana praktiknya lah akhirnya berbeda-beda. Bahkan di setiap daerah juga istilahnya berbeda-beda seperti itu ya Pak ya. Kalau Gia pribadi sih jujur aja Star Lovers masih kesulitan nih main egrang. Dari dulu nyoba agak sulit ya Pak ternyata ya. Kalau Gia sih lebih suka main karet, main engkle dan lain sebagainya gitu. Nah Dan ini juga ketika akan bermain egrang, ya. pertama belum tentu bisa. Memang ada yang sudah langsung bisa karena dia nekat. Tetapi bagi yang pemula belum pernah mencoba, pasti di situ dibantu temannya, dipegangin. Itulah bentuk kerjasama. Kerjasama juga sudah ada ternyata ya Pak ya. Dan harus siap dengan jempol kaki yang lecet. Itu dulu ya untuk bisa itu memang kita perlu perjuangan. Yeah. Jadi bisa kadang berdarah-darah untuk Berdarah-darah, bisa naik betul. egrang Yeah. itu. Ya. Yeah. Untuk mencapai sesuatu kita itu butuh perjuangan. Dari beranian juga, keberanian juga harus ada di situ. Kalau nggak berani ya sampai akhirnya nggak bisa. Ya, Ada betul. kawan juga, kawan koncong gelidik, akhirnya dia nggak bisa naik egrang karena tidak punya nyali, tidak punya keberanian. Apalagi ada yang semacam egrang sekarang kalau di Bantul sudah ada. Apa itu, Saya Pak? kenalnya itu dulu di Jakarta namanya jangkungan. Oke, Jangkungan itu yang pakai seperti orang tinggi sekali, pakai celana panjang, ternyata dia pakai semacam egrang tapi ditalikan di kaki, di dengkul itu sampai itu dia makainya di tembok. Kemudian bisa jalan, kalau dia istirahat pun harus mencari pohon yang untuk sendi-sendi itu. Ternyata itu Bantul sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang ya Pak ya Sudah janggungan. ada. Jadi Oh. egrangnya udah berevolusi Iya. seperti itu ya. Ada pula bahannya berbeda. Iya. Kalau di Kalasan, di Momong Kriwiji itu namanya tetap sama egrang, Iya. tetapi bahannya berbeda. Pakai apa itu Pak? Ini kan bambu ya, Iya. bambu. Kemudian masih ada lagi dengan tempurung. Oh batok iya, egrang. dengan batok ya Pak, tempurung dengan batok ya. itu, tempurung kelapa itu. Iya. Ya. Tapi harus separuh ya, harus Iya, iya. separuh. Kemudian di tengah nanti dilubangi ada tali di sana, gitu. Dari tambang dipegang ya Pak ya. Iya. Akhirnya pakai jempol di jari ya, Betul, dijepit betul. dengan jari. Itu juga udah sering kita untuk lomba, dan Iya. itu untuk Iya. pemula, untuk anak yang misalnya SD itu untuk 1, 2, 3 masih pakai egrang batok. Dari 4, 5, 6 sudah mulai dari yang ukuran 40 cm dari tanah. Kemudian kalau kita untuk lomba itu sudah sepakat nasional itu 60 cm. Oh bahkan sudah ada kesepakatan Iya, nasional Pak kesepakatan untuk pelestarian dan bersama, pengenalan karena, itu ya. Dari permainan tradisional itu biasanya kita biasanya ada event yang entah siapa yang mendanai itu. Eventnya, lombanya apa? Paling boten itu ada teklek raksasa itu, Iya. teklek, Oke. kemudian egrang. Itu egrangnya juga bisa egrang bambu, bisa egrang batok. Iya. Iya. Itu sudah nasional. Dan satu lagi gangsingan. Itu juga yang seru sekali nih Pak ya. Kompetisinya langsung Iya, terasa Pak betul. kalau ada Iya. gangsingan itu. Ternyata gangsingan dulu dari misalkan
Kalau dulu dari kelapa itu Pak, yang buah kelapa kecil itu. Kemudian juga bagaimana akhirnya sekarang udah banyak sekali bahan-bahannya seperti itu berevolusi. Baik, Pak Tri Joko dan juga Pak Saridal, ini cukup menarik sekali mengenai tadi ternyata sebetulnya sudah terspill ya bagaimana praktik masing-masing nih Pak Saridal dari permainan rakyat, olahraga tradisional tidak hanya misalkan di sekolah secara formal gitu ya Pak ya, tapi juga misalkan bagaimana sebetulnya di masyarakat juga masih bisa dilakukan walaupun waktunya berbeda mungkin. Kalau dulu pulang sekolah main gitu ya Pak. Kalau sekarang bagaimana Pak dinamikanya nih kalau kita lihat untuk anak-anak sekarang mengenal dan melestarikan dari permainan rakyat itu? Kalau di Sanggar Memetri Wiji, aktivitas sanggar itu kan setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Jadi di sana sudah ada kesepakatan kalau anak-anak sedang berkegiatan di TPA, maka Memetri Wiji tidak melakukan kegiatan, sehingga tidak akan mengganggu kegiatan yang lain. Dan Memetri Wiji itu waktunya terbatas juga, antara jam 3 sampai dengan menjelang maghrib. Itu waktu-waktu sore ya? Waktu sore. Artinya ini memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif bagi anak, agar kesempatan untuk melakukan kegiatan yang negatif itu bisa terkurangi. Itu ya. Itu juga ya. Dan salah satunya mungkin ini juga Pak, karena sekarang apa-apa cukup mudah untuk kita ambil, kita laksanakan gitu ya. Mungkin ini juga jadi latihan fisik anak-anak juga ya Pak. Betul. Untuk bisa lebih bergerak lagi gitu di saat ini. Di luar itu mereka secara pribadi main juga biasa. Artinya karena Memetri Wiji kan sanggar, di luar itu mereka bermain secara bebas sepanjang tidak mengganggu aktivitas yang pokok. Oke, kalau dari Pak Saridal sendiri gimana Pak praktiknya kalau lihat dari teman-teman yang mungkin di taman siswa dan lain sebagainya Pak? Ya, kalau saya untuk yang permainan tradisional ini biasanya kita gunakan waktu-waktu luang, misalnya kita bersama-sama dengan sanggar tari di desa budaya saya itu sanggar tari. Ketika anak-anak sebelum inti ke tari yang mau mulai, itu di sana kita siapkan alat-alat permainan tradisional, ada egrang, ada dakon, ada bas-basan, sehingga anak-anak sebelum menuju ke pelatihan bisa yang tidak nari egrang dulu yang jalan dakon dulu jadi mereka bebas. Jadi pada dasarnya tidak ada anak yang tidak senang, hanya tak kenal maka tak sayang. Alah bisa karena biasa gitu. Dan biasanya mereka memilih biasanya memilih partner terhadap permainan atau dolanan tertentu. Misal dakon biasanya cewek dengan cewek, gitu. Jarang cewek dengan cowok, itu jarang. Tetapi juga terjadi. Bisa terjadi ya sebetulnya Pak. Itu akhir-akhir ini Pak. Tapi ketika kita kecil kan kita biasa. Sama cowok sama cewek gendongan itu kecilnya kita. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa. Apalagi kalau jadungan ya. Iya. Delian itu ya cowok cewek nggak masalah dulu ketika tahun-tahun kecil kita ini. Tapi sekarang ya udah untuk main bareng aja nggak mau mereka. Betul. Untuk jamuran itu gandengan putra putri itu sekarang rada angel. Harus kita beri alat untuk gandengan, pakai tongkat itu untuk jamuran. Kon gandengan anak sekarang seperti itu. Tapi nanti kalau sudah saatnya mereka mesti jujur gandeng. Ini juga menjadi satu hal yang mungkin berbeda ya Pak dari generasi sebelumnya dan sekarang. Ini juga bisa dikatakan challenge gitu, tantangan, tapi bisa juga dijadikan satu hal yang positif bahwa ternyata ada kesadaran-kesadaran yang dulu belum disadari tapi saat ini. Tapi jadi tantangannya di saat memang seharusnya secara organik bisa sama siapapun gitu. Akhirnya itulah tadi kalau dari padel dengan caranya pakai alat gitu ya Pak ya. Tapi akhirnya bisa mencair tuh Pak akhirnya dengan pengertian yang lain. Kadang-kadang ya Iran itu kalau pas itu tetap itu ya akhirnya ya Pak ya. Karena keinginan untuk mencoba itu membuat suasana menjadi cair. Penasaran kan? Betul Pak, betul. Ini cukup menarik sekali bagaimana sebetulnya makna paling besar kalau dia
ambil beberapa nilai gitu ya Pak dari obrolan kita, bahwasanya bagaimana sebetulnya permainan anak dan juga olahraga tradisional itu harus berasal dari hati dulu ya Pak, dari keinginan, tidak ada pemaksaan gitu. Jangan sampai kalau sudah masuk ke ranah-ranah misalkan kesenian dan kebudayaan akhirnya membuat adanya pemaksaan terhadap anak, akhirnya malah bukannya melestarikan malah meninggalkan kembali ya Pak, seperti itu. Tapi pemaksaan juga dibutuhkan. Bagaimana tuh Pak prosesnya kalau misal pemaksaan dibutuhkan seperti apa? Dibutuhkan karena kita ada permintaan, ada event, kan mau tidak mau harus itu. Dan ada festival, ada lomba yang festivalnya udah ditentukan materinya. Nah otomatis kan kita mau tidak mau, senang tidak senang harus ikut itu, bermain itu. Dan misalkan itu juga ada untungnya, misalkan kita sebelumnya belum tahu bisa jadi tahu, sebelumnya tidak ngerti jadi ngerti. Ya seperti itu, seperti ketika suatu saat di dalam Puro Pakualaman mengadakan festival dolanan anak yang itu nasional juga, skopnya ada Solo, ada dari Kebumen juga ada. Itu dia materi utamanya adalah Cungkup Milang Konde. Nah kita belum tahu Cungkup Milang Konde kayak apa permainannya, kita terus tembangnya kayak apa, kan itu dipaksa. Jadi dipaksa kalau kita jadi tahu, jadi bisa ya. Cungkup Milang Konde, Milang arum tembayatan, Cungkup maeso jajagono jaturangga, rea sapa nggawa, rea sapa nggawa. Setelah kita belajar tentang Cungkup Milang Konde, ternyata permainannya tidak jauh dengan cublak suweng. Itu sama, hampir sama ya. Benda yang didelikkan dan kita harus nebak. Jadi di situ ternyata ada perbedaan, ada versi-versi lain. Nah ini juga akhirnya dia pengen bertanya juga nih Pak, karena tadi sebetulnya kan ada keberagaman, tapi ternyata itu hampir seragam sebetulnya. Nah itu bagaimana Pak kalau misalkan kita lihat tadi praktiknya misalkan di entah itu di desa kebudayaan atau di sanggar-sanggar masing-masing, itu apakah keseragaman itu akhirnya dijadikan strategi untuk mempermudah pelestarian itu sendiri Pak, atau malah jadi tantangan justru? Kalau di sanggar ini justru itu menjadi referensi baru, menjadi pilihan, menjadi pilihan. Karena nanti mereka mana yang tertarik lebih dulu, itu betul, itu merupakan strategi. Ada beberapa pilihan, sebenarnya maknanya sama, tujuannya sama, tetapi mana yang lebih menarik bagi mereka. Jadi ada pilihan seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa tadi walaupun ada pemaksaan tapi tetap ada pilihan seperti itu ya, tetap kita sediakan seperti itu. Karena keinginan untuk mencoba mereka pasti ada. Tetapi mana yang lebih mudah, mana yang lebih disukai. Nah, kula seneng niki, yo iki dhisik. Kula seneng sing niki, sik gitu. Itu seringnya berbeda-beda Pak? Seringnya berbeda-beda. Ya muncul ya anak-anak kan biasa. Kalau dari Padahal gimana Pak dalam praktiknya Pak? Dalam prakteknya ini untuk permainan tersebut kadang-kadang untuk aku seneng iki, aku seneng iku, dan kadang-kadang kita harus mencari satu anak yang jadi itu kan angel. Maka siapa yang harus jadi? Kalau dulu ada yang Humpimpa Alayum Gandeng, tapi kita yang kuno-kuno itu punya banyak sekali untuk ambil undian supaya tidak menyuruh kamu yang jadi ya. Banyak sekali loh. Pakai Humpimpa. Pakai betet tingkong ala gendut gong. Banyak sekali ya Pak yang jenisnya. Acam tahu gula tetes wong gedawung ilang. Wong lanang nandur kacang, wong wedok nandur lombok sitok. Nanti tidak udah disuruh, nanti yang kena sitok itu nanti dialah yang jadi. Mau nggak mau yang itu jadi satu tanggung jawab kesepakatan. Betul, dalam bentuk tembang atau juga tadi permainan. Itu teknik. Karena kalau disuruh dia nggak mau. Itu dia. Jadi biar mau secara demokrasi. Jadi kan menarik ya. Dan ini biasa saya praktekkan untuk di sekolah juga seru. Saya nggak usah menyuruh anak, tapi ada benda bola atau kita bengke itu nanti yang udah sitok ya kamu yang maju ngerjakan. Di samping belajar kita juga tradisionalnya masuk gitu. Tetap masuk nilai-nilai bagian pelestariannya ternyata langsung ya Pak ya. Langsung bisa kena dari tadi tingkat padukan dengan sanggar misalkan, tidak juga misalkan kelurahan budaya dan lain sebagainya, bahkan di sekolah gitu ya Pak ya. Walaupun sudah beda tempat tinggal dan lain sebagainya, itu ternyata kembali yang dia pengen garis bawahi adalah bagaimana tadi keinginan dan panggilan hati itu tadi ya Pak. Bagaimana misalkan kalaupun secara birokrasi ada bantuan, tapi bagaimana tadi kelurahan mandiri seperti itu tidak harus
tergantung ya Pak dalam tanda Ya, kutip ya, betul. yang bisa terus juga berjalan. Nah akhirnya Pak ini karena tinggal beberapa menit menuju jam 11 tidak terasa sekali. Ini semoga kita bisa lanjut ke depannya ya Pak ya. Siap, Tapi siap. ini yang ingin dia coba tanyakan juga mungkin dari Pak Saridal dan juga Pak Trijoko. Apa sih selain tantangan tadi ya, kita sudah tahu bahwa salah satunya gadget gitu Pak dan teknologi. Sebetulnya apa sih yang ingin Bapak sampaikan dari misalkan pelestarian yang akhirnya lebih dekat dari pedukuhan itu dari Pak Saridal, monggo Pak. Ya, kalau saya untuk tantangannya itu kita harus permainan tradisional itu bagaimana caranya harus tetap ada daya mengakui dari anak-anak generasi penerus kita, yaitu caranya ya kita yang dewasa itu tetap suatu saat tetap membuat event. Yang event itu ya tadi harus memaksa si anak-anak itu tetap bergaul dengan permainan tradisional, harus bisa menikmati permainan tradisional ini sehingga sejenak lupa akan gadgetnya. Karena tadi tak kenal maka tak sayang, witing tresno merga saka kulino. Itu kulino bermain tradisional suatu saat ketika kumpul mesti mengajak bermain tradisional, dan tidak ada anak yang tidak suka dengan permainan tradisional, baik balita maupun sampai anak yang usia sekolah. Itu permainannya sudah ada bermacam-macam sesuai usia, itu banyak sekali. Itu maka kita berdua ini punya angen-angen bahwa permainan tradisional yang terutama yang Jawa, Jogja jangan sampai hilang. Gitu. Itu dia ya, berarti pesannya bagaimana tadi pemaksaan biar tidak hilang seperti itu ya Pak ya. Baik, kita ke Pak Trijoko dulu. Apa Pak yang ini pesankan walaupun dengan segala tantangan yang selama ini dihadapi juga mungkin ya bersama Sanggar Memetri Wiji. Kalau di Sanggar Memetri Wiji itu memang kami punya tantangan terhadap justru generasi-generasi muda ini. Generasi-generasi muda yang sama sekali belum pernah mengenal dengan permainan maupun olahraga tradisional. Itu tantangannya. Kalau anak kecil itu masih bisa, tetapi yang besar sudah terlanjur mengikuti teknologi. Nah, kemudian kita ceritakan, ini loh, kalau kita terlalu banyak seperti ini, kelemahannya ini. Kelebihannya banyak, tetapi kelemahannya seperti ini. Terhadap anak yang kecil, mulai ayo latihan bareng-bareng. Nek kowe saben dina neng kamar dolanan HP, kancamu ora akeh, ora sehat. Untuk sosialisasi gitu. Ternyata jadi, ada sebab akibat yang coba dikeluarkan ya Pak ya, coba dikenalkan seperti itu. Kalau yang orang tua pada dasarnya mendukung, hanya bagaimana bentuk dukungan itu yang harus kita paskan, kita matchkan dengan kondisi saat ini, agar terhadap mereka yang sudah terlanjur tidak mengenal, lanjur antipati gitu. Kita harus pelan-pelan gitu. Tentang HP, tentang HP ini kemarin sempat membuat kegalauan saya. Gimana? Dan dari kegalauan itu saya wujudkan dalam sebuah tembang mocopat. Saya ikutkan dalam Cipta Cengkok Mocopat. Isinya semua tentang kegalauan hati saya tentang HP. Alhamdulillah juara 2 nasional. Boleh sedikit di-spill Pak, garis besarnya aja, itu tentang gimana kegalauan Bapak tuh, gimana tuh tentang gadget tuh Pak? Karena anak itu banyak bermain gadget. Ketika kita berdua belum ada gadget, kita bisa menjadi energik dan sampai sekarang. Tapi kalau anak dari kecil sudah gadget, nanti kreativitasnya itu jadi kurang, jadi generasi pencet, ya, generasi rebahan, sehingga kurang daya saing untuk ke depannya. Itu saya kira kurang. Padahal kalau menyadari kita itu, ya perasaan saya masih terjajah oleh ini, masih terjajah. Kalau kita terlena, kita bisa terlena karena si HP itu ngelelo-lelo kita, terlena bahwa nanti biar orang Indonesia itu enggak kreatif kita beli HP, biar banyak mereka ngegame, biar mereka akhirnya kita diadu oleh yang si negara si pembuat HP ini, yang kita kalah jauh. Itu ke depan saya seperti itu ketika anak saya yang sekarang mahasiswa itu mbok ya disuda, ya ingat orang wong sukses berkedolanan HP terus gitu. Kalau di Memetri Wiji hanya saya memang tidak hafal. Di Memetri Wiji almarhum
kakak saya. Jadi kalau menulis aksara Jawa, kemudian tembang, itu dulu kakak saya. Namanya Ibu Sumarsih dan Ibu Subekti. Kalau dolanan anak itu yang nangani adik-adik saya. Kemudian kalau Toto Kromo, unggah-ungguh, sopan santun itu saya. Di sana memang ada satu lagu tetapi saya tidak hafal. Misalnya penggalannya adalah dolanane bocah jaman dhisik ono pong-pong bolong. Nah, seperti itu. Sekar mijil. Jadi dalam bentuk tembang itu dibuat oleh kakak saya dan setiap pertemuan itu dinyanyikan. Ada 2 tembang wajib yang dinyanyikan. Oke, ini cukup menarik. Ternyata bagaimana keterikatan masyarakat gitu ya, atau misalkan bagaimana keterlibatan masyarakat itu tidak hanya melihat mungkin mengeluh bahwasanya ternyata seperti, tapi bisa dalam bentuk tadi tembang yang akhirnya mungkin bisa memberikan pertimbangan lain untuk anak-anak. Tentu kita amini teknologi juga cukup membantu dan ini punya kreativitas sendiri gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana permainan rakyat dan juga olahraga tradisional juga ini tentu punya manfaatnya masing-masing. Sangat besar manfaatnya. Betul sekali. Baik, Star Lovers, ini cukup menarik sekali. Kayaknya obrolannya nggak akan bisa selesai sebetulnya karena hanya 1 jam. Tapi semoga kedepannya kita masih bisa mengulik bersama Bapak. Dan semangat selalu juga untuk bisa terus melestarikan dengan segala tantangannya seperti itu. Dan semoga kedepannya kalau sudah ada hal-hal lain bisa kembali dibagikan untuk Star Lovers di Star FM. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Saridal SPD. Sukses selalu dengan segala tugas-tugasnya, baik tugas sosial dan juga tugas tatanan sistemik. Dan juga untuk Pak Tri Joko juga selalu sukses dengan segala penanaman nilai-nilai budi pekertinya bersama Sangga Mama Triwici. Terima kasih Mbak Salopes dan pendengar setia Star FM. Baik, terima kasih juga Salopes untuk Anda yang sudah bergabung bersama Gia, baik dari jam 6 tadi hingga jam 9 atau dari jam 9 hingga jam 10. Untuk itu Gia akhiri bincang spesial kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung baik di nomor 081 862 1013 atau juga di Instagram kami di @starjogja FM. Saya Pelogia Sparman pamit, sampai jumpa.